Halo, namaku Mia. Kali ini aku mau ngomongin tentang art style. Sambil yapping sisi pandangku dan teman-teman di threads yang udah share opininya. Aku juga mau coba challenge diri sendiri untuk membuat satu karya dengan berbagai art style dalam satu kertas. Disclaimer, aku bukan artis profesional. Semua hal yang aku sebutin di sini berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi. Jadi kalian boleh banget ya koreksi atau memberi opini lainnya di kolom komentar. Satu kertas ini aku bagi jadi 6 bagian. Yang bagian pertama ini aku pakai pensil. Ya, tingkat kesulitannya masih gampang lah. Karena style gambarnya simple, terus pakai pensil juga kan, gampang. Terus yang kedua, bagian yang kedua aku pakai drawing pen. Lebih susah karena kalau salah gak bisa dihapus. Terus yang ketiga ini aku pakai acrylic marker. Ya lumayan lah, lumayan gampang. Kalau pilih warnanya benar. Kalau salah juga. Terus yang keempat ini pakai crayon. Gampang juga kalau pilih warnanya benar. Terus yang kelima dan keenam ini pakai Procreate. Cuman stylenya beda. Kalau yang kelima stylenya anim full rendering tapi nggak ada line artnya. Terus yang keenam ini yang semi realis stylenya. Cara paling gampang untuk menentukan art style masing-masing menurutku bisa dilihat dari tujuan kalian berkarya. Kalau sekadar hobi, kalian bisa explore sebebasnya kalian, nggak perlu terlalu peduliin tren gambar sekarang. Tapi kalau kalian ingin jadi artis profesional atau ingin karya kalian bisa dijual, aku saranin untuk coba dipelajari karya seperti apa yang ingin kalian pasarkan. Karena setiap target pasar itu beda-beda ya. Ada yang suka bikin karya custom untuk konsumsi pribadi, ada juga yang berkarya untuk tujuan komersial, atau mau karyanya bisa jadi animasi, atau lebih suka bikin komik, dan lain-lain. Jadi coba kalian pikir-pikir apa tujuan kalian menggambar. Seberapa kartunis atau realis karya kamu juga bisa bantu menentukan art style kamu. Semakin mirip proporsi atau komposisi karyanya dengan dunia nyata, maka semakin realis gaya gambarnya. Begitupun sebaliknya. Semakin unik cara penggambarannya dan tidak terlalu bergantung pada proporsi dunia nyata, semakin kartunis gaya gambarnya. Ada juga yang ke arah abstrak, tapi aku belum pernah coba sendiri. Kalau ada dari kalian yang paham tentang aliran abstrak, bisa komen di bawah ya. Terus juga, cara kalian mengekspresikan diri itu juga faktor penting loh. Ada yang suka karyanya kelihatan lembut, jadi mereka banyak pakai warna pastel. Ada yang suka gambarnya penuh detail, karena mereka nggak masalah untuk menyelesaikan satu karya dalam waktu yang lama. Ada juga yang gambarnya penuh tekstur karena merasa lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Cara kalian bikin line art, pewarnaan, rendering, dan lain-lain juga berpengaruh. Contoh, aku dulu awal-awal coba belajar gambar, perhatiin banget masalah line art yang rapih. Karena aku lihat semua orang yang terkenal punya line art yang rapih. Tapi setelah lama belajar, aku sadar aku nggak harus selalu menggambar dengan line art yang rapih. Banyak juga artis yang suka karyanya memiliki line art yang bertekstur atau diarsir. Bahkan ada yang karyanya nggak pakai line art sama sekali. Di situ juga aku sadar seberapa mudah kita bisa menyesuaikan gaya gambar kita sesuai keperluan dan kenyamanan masing-masing. Untuk pewarnaan atau rendering yang sering aku lihat ada 3 macam. Hatching, soft shading, dan shell shading. Hatching itu teknik arsir, biasa pakai pensil atau drawing pen. Sedangkan soft shading itu lebih ke arah painting like. Jadi hampir gak ada hard brush-nya. Cocok buat yang suka pakai soft brush atau cat. Sedangkan shell shading banyak digunakan dalam anime karena mudah dan jelas untuk blocking warnanya menggunakan hard brush atau marker. Media gambar juga ngaruh banget. Secara garis besar bisa dibagi jadi 2, yaitu tradisional dan digital.
Sebenarnya ada juga mix media, tapi aku belum explore ke arah sana. Kalau ada yang paham, silakan komen di bawah ya. Untuk gambar tradisional, kalian bisa pakai pensil, cat akrilik, krayon, drawing pen, dan lain-lain. Sedangkan gambar digital menggunakan aplikasi digital sebagai mediumnya. Yang banyak digunakan itu seperti Clip Studio Paint, Procreate, Ibis Paint, dan Krita. Gak harus mulai dari alat gambar mahal-mahal kok, kalian bisa pilih sesuai keinginan dan keperluan masing-masing ya. Art style juga bisa untuk branding diri sendiri loh. Semakin kamu sering pakai satu art style, semakin mudah untuk orang-orang inget kamu. Tapi nggak salah juga kalau art style kamu lebih dari satu. Gak apa-apa juga loh ketika kalian explore art style, tapi ada yang gagal. Seperti aku di sini lagi coba bikin rambut pakai drawing pen, tapi kelihatan agak berantakan ya. Setidaknya aku udah coba yang terbaik dan memaklumi kegagalanku di sini. Membaca opini kalian membuat aku semakin paham kalau teknik itu bukan segalanya. Memang benar, kalau belajar teknik, teori, dan komposisi gambar itu bisa memudahkan kalian dalam menggambar secara profesional. Tapi, hal itu jadi merenggut kesenangan kalian dalam berkarya. Harus ada keseimbangan dalam pengaplikasian teknik yang baik dan bagaimana kalian nyaman dalam berkarya. Sekian untuk video aku kali ini. Aku berterima kasih banget untuk dukungan kalian dari video pertamaku. Begitupun dengan videoku yang kedua ini. Walaupun masih amatiran, kalian mau support dan nimbrung juga bagi opini. Aku ingin banget bidang seni di Indonesia tambah maju. Makanya aku nekat bikin channel ini. Aku tahu aku masih banyak kurangnya. Tapi aku akan berusaha terus untuk menyuarakan isi hati tukang gambar dengan cara yang semoga asik, didengar, dan mudah dipahami. Semoga kita bisa belajar bareng dan gak menyerah dengan mimpi kita. Mau art style apapun yang kalian pakai. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Terutama untuk para artis di Threads. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.